Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa-masa awal orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka di masa-masa akhir zaman orang-orang keluar Islam juga secara berbondong-bondong. Apa yang dimaksud dengan keluar dari Islam secara berbondong-bondong? Bukan berarti murtad rame-rame ikut Paus, tapi umat Islam di akhir zaman akan berkelakuan, bertetangga, berkeluarga, berusaha meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam. KTP-nya Islam, tetapi gaya hidupnya, pakaiannya, perhiasannya, bahkan pemikiran-pemikirannya tidak mengikuti Islam. Dan menular, diikuti, dicontoh oleh orang-orang lainnya yang sama-sama mengaku muslim. Ada usaha rentenir pakai nama koperasi, meminjamkan uang, bayar sekalian bunganya, biaya administrasinya, dendanya, renten juga itu, riba juga itu. Terserah mau dikasih nama apa. Umat Islam yang lain berbondong-bondong mengikuti usaha seperti itu. Ada mode pakaian baru, pakai jilbab, diberi nama kausal muslimah, tetapi menampilkan lekuk-lekuk tubuh, terutama bagian pinggul, dipakai oleh orang Islam secara berbondong-bondong, disebut sebagai tren zaman sekarang. Padahal sudah tidak sesuai itu dengan ketentuan syariah mengenai aura kehormatan muslimah. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kita dengan 3 perkara. Pertama, fasabbih, bertasbihlah engkau. Yang kedua, bihamdi, pujilah Tuhan. Yang ketiga, wastaghfirhu, mintalah ampunan Allah. Pertama, perintah bertasbih, mengucap subhanallah. Kita bisa peperangan, kita bisa mengenal Islam melalui perjuangan yang besar, menghadapi permusuhan orang-orang kafir yang mengobarkan peperangan demi peperangan. Allah memberi pertolongan sehingga Rasulullah menang. Dalam waktu yang singkat, kedatangan Islam sebagai agama tidak bisa dicegah di semenanjung Arab dan seantero dunia. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, sehingga kita diperintahkan untuk bertasbih. Kemudian perintah kedua, pujilah Tuhan. Karena semua keberhasilan terjadi adalah berkat dan karunia dan karena Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah. Dan perintah ketiga, kalau tasbih itu kurang, tidak semestinya, kalau pujianmu kurang, tidak semestinya, mintalah ampunan kepada Tuhanmu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Tuhanmu Maha penerima taubat. Kenapa ayat ini menggunakan kata innahu kana tawwaba, bukan innahu kana ghafaro, wastaghfirhu innahu kana ghafaro? Semestinya kan begitu, tapi ini tidak. Ini wastaghfirhu innahu kana tawwaba, mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat. Berarti ini ada 2 perintah. Perintah yang terang, jelas, gamblang, mintalah ampunan kepada Allah. Dan ada perintah yang tersembunyi, yaitu bertobatlah. Taubat, mesti bertobat, mesti menyesal atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau di mulut mengucapkan astagfirullah, astagfirullahalazim, tapi di hati tidak menyesali apa yang pernah dilakukan, bagaimana Allah mau menerima ucapan yang hanya di bibir itu?
Itu sama dengan mengolok-olok Allah, mengejek Allah. Mulut meminta ampun, ya Allah ampunilah saya, astagfirullah, astagfirullah. Tapi perbuatan salahnya dilakukan lagi, dianggap biasa, jadi kebiasaan. Al-mustakbiru bilisani, al-musiru biqalbi, kal mustajib birobi. Orang yang beristighfar dengan lisannya, tetapi mengakali keburukan-keburukan dalam hatinya, itu sama saja seperti orang yang mengolok-olok Tuhannya. Jadi, jika istighfar ingin bermanfaat, jika ingin istighfar diterima Allah, maka harus dibarengi dengan bertobat. Itulah sebabnya Allah berfirman, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Pelaksanaan dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu tercakup dalam kalimat zikir subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Waktu ayat ini turun, Rasulullah mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sesuai perintah, bertasbihlah, memuji, memohon ampun. Allah Maha menerima taubat. Mari kita amalkan. Pengamalannya dengan zikir subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Inilah yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. 60 hari setelah turunnya ayat ini, Rasulullah wafat. Ada yang menyatakan 80 hari. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW memperbanyak setiap harinya mengucapkan kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Dulu-dulu tidak pernah Rasulullah berzikir ini, tapi setelah datangnya ayat itu, sangat banyak Rasulullah mengucapkan zikir ini. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, arakatu bil min qauli subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Kulihat engkau wahai Rasulullah banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Faqala Rasulullah menjawab, habara min rabbi anni sa'ato halamatan fi ummati faija ra'ituha a'sartu min qauli subhanallahi wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Faqad ra'aituha ijaza nasrullahi wal fath. Rasulullah menjawab, Allah mengabarkan kepadaku bahwa aku akan melihat tanda-tanda pada umatku. Bila aku lihat tanda-tanda itu, maka aku memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Dan tanda-tanda itu sudah kulihat, yaitu ijaza an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Saat ayat ini datang, waktu ayat ini datang, saat munculnya firman Allah ini, Ibnu Abbas, paman Rasulullah, menangis. Karena ia tahu bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa Muhammad Rasulullah akan segera dipanggil Allah, akan segera wafat meninggalkan dunia ini. Maka para ulama menyimpulkan untuk orang-orang yang umurnya sudah mendekati kematian, umurnya 63 tahun, seperti umurnya Rasulullah wafat, alangkah baiknya mencontoh Rasulullah SAW, memperbanyak membaca kalimat ini. Orang-orang yang sudah berumur 63 tahun berarti sudah mendekati akhir masa hidupnya. Dan dengan kalimat-kalimat yang diucapkannya
ia diharapkan dapat mati secara husnul khotimah. Terserah 100 kali, 200 kali, terserah. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Yang berapapun umurnya, bagus. Berapapun umur Anda, bagus membaca ini. Tapi yang umurnya sudah 60 tahun lebih dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Subhanallahi wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Semoga kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.